Ya, oke. Udah di-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa ya? Kembali lagi ya di obrolan-obrolan apa ya? Santai lah ya dari konten kedua dari yang kemarin ya. Buat teman-teman yang baru, kemarin tuh kita juga sempet ngobrol ya tentang apa? Sebenarnya yang kemarin itu agak bucin sih aku. Cuman penting juga gitu. Yaitu tentang filterisasi gitu. Eh apa ya? Ya udah. Ya belum dibuka juga ya, maaf. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi. Setelah berapa minggu, berapa bulan sih kita nggak itu lagi, nggak meeting gini lagi. Maksudnya nggak, ya Lumayan. gitulah. Selain ini ya, selain Itsar itu. Itsar udah selesai berarti ya? Itsar webinar. Udah, Oh, udah selesai. lumayan terakhir. Kemarin tuh Malam diakhirinya mantap. sama sama Kang Alam ya. Oke, oke. Ya, Ya semoga apa ya? Semoga nanti yang kita obrolin di sini juga ada faedahnya buat teman-teman yang nonton juga nanti. Semoga bisa ngambil manfaatnya. Oke. Dah, jadi sebenarnya mau kita ngobrolin itu apa sih sekarang? Ini lebih ke arah kondisi sekarang juga sih ya. Kita ngerasa kita lagi pada apa? Pada gabut, lagi pada apa lagi? Lagi pada nugas juga gitu ya. Jangan-jangan ini lagi ada yang nugas nih. Gak ada sih. Tapi aku nanti nugasnya ada ini sih. Udah ini aku ada biologi. Pandu gimana Pandu? Untungnya pas banget sih Kang. Pas banget lagi nggak ada tugas gitu. Wih, mantap. Hari ini gimana hari ini tadi? Jadwalnya tuh sama berarti kelas 10 ya? Lagi apa? Gimana Kang? Itu kebalik Is. Hari ini jadwalnya apa? Tadi kelas 10. HP-nya di rotasinya auto ini. Ya udah deh, gak apa-apa gitu juga. Ya gitu ya. Ini Pandu kemana? Nah, ya udah Gimana sekarang sih mah biar kabar bisa lihat semua partisipan gitu? di Gimana Kang? slide. Kalau di HP di slide si layar HP-nya ke Harus kanan di ke slide kiri gitu sama. ya? Enggak, cobain aja di slide aja. Oh, oke Tadi oke. tuh aku nyobain juga ada di HP. Yap. Oh, iya iya iya. Mantap, mantap. Mantap mantap. Jadi sekarang mah apa ya, kabar-kabaran aja ya dulu. Gimana? Sekarang lagi pada ngapain? Lagi pada sibuk apa? Lagi sedang mengerjakan proyek apa? Atau lagi ngapain ya? Lagi kesulitan apa gitu? Sok boleh. Faiz atau Pandu dulu nih? Mangga. Faiz dulu mungkin ya? Atau ya sok mangga, mangga. Ya. Sibuk nggak ada habis-habis guys. Terus sama lagi persiapan buat sesi samping Agak putus-putus sih, Davis. lainnya. Agak putus-putus. Tes. Sekarang gimana? Oke, aman-aman. Halo. Tapi agak gimana? Cobalah, gak apa sok coba dulu. Ya sekarang mah lagi sibuk kerjain tugas palingan yang nggak ada habis-habisnya. Terus lagi
mau persiapan seleksi something Ke siapa? Ke Bahkan- siapa? bisa lulus Siapa Is? lagi ikutan event. Wih. Event apa? Ya doakan ya. Organisasi? Ada lah nanti lah. Oh, ada mas. Bukan. Organisasi tidak aman. Ya event acara pergi gitu kemana gitu. Nah, karena ada seleksi. Pandu gimana, Pandu? Ya, Kesibukan kayak gimana maksudnya Kang? Sekarang lagi, ya maksudnya kabar-kabaran aja. Oh iya, sehat atau gimana? Ya alhamdulillah sih sehat mah sehat. Kehidupan mah belum ada yang beda-beda ya, masih kayak biasa aja. Masih normal lah. Bangun tidur lagi di rumah aja. Ya Seharian kayak di gitu. Google Classroom gitu ya. Ya ampun. Iya. Apa tuh? Kita bahas apa sekarang? Kita tuh sebenarnya bahasannya Apa tuh tentang gabut gitu. Sok menurut kalian gabut teh apa sih gitu? Kayak gimana gabut teh? Bebas lah mau dari mulai apa, kenapa, terus bagaimana gitu tentang gabut. Intinya ini tuh agak masuk juga sih ke tentang soal rebahan gitu. Nah, itu gimana caranya di saat-saat rebahan tuh kita bisa bangkit kayak gitu. Ini mah aku masuknya ke gabutnya dulu aja deh. Gabut tuh kira-kira kondisi ketika apa sih? Atau enggak definisinya deh apa gitu. Ada Jova di sini. gabut. Enggak. Itu Open mic Kang. Enggak, itu bukan Jova. Ada nggak? Siapa itu? Oh Faiz. Faiz itu. Coba dari Pandu dulu atau Faiz? Gabut. Ya gabut Oke. mah gitu. Kalau gabut menurut aku dari singkatan sebetulnya aneh juga sih. Kalau di Google tuh katanya gabut tuh gaji buta. Gaji buta. Oh iya, Gaji itu di mana di searching? Ya, kali gitu sebelum ini. Baru tahu. Terus Ya, ini juga ya. Gak tahu mau ngapain terus, tapi arti katanya itu gabut, gaji buta. Agak aneh juga ya. Tapi kalau dari aku, gabut tuh kayak bosan-bosan yang kurang bermanfaat gitu nih. Bisa bermanfaat, bisa nggak bermanfaat juga. Okay. Saat dimana seseorang kebingungan untuk melakukan sesuatu, tapi dari kebingungan itu si orang itu tuh bisa saja kebingungannya itu bermanfaat ataupun tidak bermanfaat gitu sih kalau dari aku. Ih, mantap. Pandu gimana, Pandu? Gabut. Emang ada ya kebingungan yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ada loh. Nanti ada. Kebingungan teh kondisi ada. Oh. Ada. Ya sama sih. Sama, saya juga gabut. Tadi apa sih katanya gaji buta ya? Mungkin karena lagi nggak ada gaji kita atau gimana? Jadi nggak ngapa-ngapain gitu kali ya. Ya haram aja lah, gaji haram lah. Jadi disebut gitu lah. Iya, kalau yang istilah-istilah sekarang sih ya, kan udah sering denger gitu. Dulu awal-awal denger juga, ada yang karena ada yang SG gitu, aku gabut. Ya, sama menurut aku juga gabut itu adalah, mungkin menurut para orang-orang lain juga ya, sekitar kita, itu adalah kondisi di mana saat kita lagi nggak
ngapa-ngapain, bingung lagi nggak tahu mau ngapain. Tapi ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa gabut itu adalah kondisi ketika mereka sudah menyelesaikan semua target-target tugasnya, walaupun mereka ya sedang ngapa-ngapain. Atau misalnya melakukan sesuatu itu yang memang bukan target dia gitu. Misalnya gak Ya, ya. gambaran, bagus, tapi dia teh udah ngerjain tugas, teh ngomongnya gabut, nah, padahal mah produktif kegiatannya teh. Ada produktif ya. Itu sih menurut aku. Mantap, mantap. Ada lagi. Wah, Serat. kayaknya banyak penafsiran ya. Gabut itu. Sok Jova Dirgantara itu diwakili Faiz saja. Menarik ya kalau misalkan Gabut. tadi ngeliat dari Iya. ya Faiz Kalau dari sama Pandu. Coba dari Jova gimana Jova? Kalau Ya dari jadi saya, lanjut. Ayo Jov, jangan ngomong Jov. gabut itu kegiatan yang sia-sia banyaknya. Saat dimana seseorang nggak tahu mau ngapain, terus melakukan hal-hal yang unik. Itu sih kalau dari aku. Hal yang ya menarik ya. Jadi adalah skip aja ya Jova, kayaknya dia lagi mau oke. Jadi kalau dari Faiz yang aku dapat tuh gabut tuh apa tadi, kita tuh nggak tahu ya mau apa. Ada tadi sempat Bingung gitu kan tentang berhadiah. gaji buta ya, bingung berhadiah. Terus apa tadi tuh ada gabut yang berfaedah, ada juga yang gaya. Wah itu menarik tuh, soalnya ternyata emang ya cukup apa ya, cukup ada yang kayak gitu tuh. Terus kalau dari Pandu juga tadi gabut tuh kondisi sebenarnya kita melakukan aktivitas pun itu bisa jadi gabut kayak gitu. Bisa jadi kita melakukan suatu aktivitas yang nggak direncanain, dan itu tuh bisa jadi bentuk gabut gitu. Ada orang yang gambarnya bagus, kenapa kamu gambarnya bagus? Gabut lah. Kayak gitu. Jadi gabut itu menurut Pandu tuh sesuatu yang apa yang di luar daripada rencana kita, terus kita melakukannya secara kita telah selesai dengan tugas-tugas kita kayak gitu. Menarik. Terus tadi kata Jova tentang gabut itu bahwa sesuatu yang unik ya kayak gitu. Wah. Nah, maksudnya gabut tuh ya sih benar sih, nggak salah juga. Dan sebenarnya aku mau klarifikasi dulu ya sebelumnya. Kita tuh di sini mau ngobrol aja ya, mau sharing-sharing aja. Terus bukan berarti kita di sini paling apa ya, paling jago tentang hal ini. Bukan berarti kita di sini paling apa ya, paling expert lah pemahaman tentang hal ini. Yang jelas kita coba ngobrolin hal-hal sesederhana yang sedang kita alamin di ya spesialisnya itu di kondisi kita sebagai pelajar kayak gitu ya. Dan kita juga bakal ngebahasnya tentang konteks Islam juga, karena kita sebagai pemuda Islam. Nah, gabut tuh kan benar sih, tadi aku juga setuju dengan pendapat teman-teman yang di sini. Kalau gabut tuh sebenarnya bisa jadi sebuah kegiatan atau sebuah perasaan juga gitu ya. Kalau sebuah kegiatan berarti sesuatu yang tadi di luar dari tugas-tugas yang udah kita list gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya tuh nggak kita rencanakan, nggak kita pikirkan, nggak kita persiapkan, tapi kita ngelakuinnya dengan cara ya udah lakuin aja. Atau tadi kata Faiz, perasaan gimana kita tuh nggak tahu ngapa-ngapain, atau perasaan bingung, atau perasaan gimana. Dan menariknya, kita juga bisa dapat faedah gitu dari perasaan itu. Tergantung kita itu ngerasa gabut tuh terhadap apa kayak gitu. Nah, untuk mengawalinya, sebenarnya kegabut ini kan kita identik dengan kalau kita ngerasa gabut, kita biasanya merebahan gitu ya. Nah, coba tadi ada gabut rebahan. Sekarang kita coba bahas poin kedua dulu, rebahan. Kira-kira nih, rebahan sengertinya teman-teman tuh apa sih gitu rebahan? Selain dari kata mungkin apa gitu ya, mungkin rebahan tuh lebih ke nyantai-nyantai atau gimana, tapi coba ungkapkan dengan ya menurut teman-teman apa sih? Dari Pandu dulu mungkin coba. Tadi Faiz dulu. Masih di unmute, oh ya. Rebahan ya. Ya.
Menurut saya, rebahan itu adalah proses di mana kita membaringkan diri kita di atas kasur. Ya, di mana itu bisa bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Karena kan dari saya kecil juga, bilangnya kalau rebahan itu ya tiduran gitu. Adapun kalau maksudnya lain, misalnya diartikan sebagai santai-santai atau lagi nggak ngapa-ngapain, itu kan baru istilah-istilah zaman sekarang. Yang saya ketahui bahwa rebahan itu adalah membaringkan diri di atas kasur ataupun kursi. Seperti itu, Kang. Oke. Dan Dari Faiz, coba gimana Faiz? Kalau dari Sebenarnya saya, gak apa sih. Ya. rebahan itu kan membaringkan tubuh gitu kan, merilekskan tubuh, entah itu di kasur, di kursi, di lantai, di meja, di tumpukan kardus, tumpukan baju, kayak membaringkan tubuh gitu kan, merilekskan tubuh. Rebahan ini kalau menurut saya membaringkan tubuh untuk merasakan kenikmatan yang tiada tara. Proses di mana energi magnet dari kasur jauh lebih besar daripada energi magnet bumi gitu kan, medan magnet bumi. Ya, pokoknya proses di mana orang ingin melepaskan semua tubuhnya gitu untuk kembali merilekskan lagi gitu. Mantap. Ya, sama sih kalau menurut aku juga rebahan tuh ya kita udah mungkin pertama rebahan tuh ada ketika kita mungkin udah ngelakuin aktivitas atau juga kitanya malas melakukan aktivitas atau karena kitanya juga gak cukup fit tubuhnya sehingga kita gak bisa ngelakuin aktivitas yang banyak sehingga kita rebahan, atau bisa juga kita karena apa ya, banyak faktor lah intinya kayak gitu. Dan tadi rebahan juga ada rebahan yang dibutuhkan juga, ada yang enggak kayak gitu. Soalnya aku salfok sama kelasnya Faiz nih, Is itu udah bikin kelas lagi kelasnya 10-3, wih keren. Oh iya. Aduh, ini spoiler. Asli itu itu udah dibuat lagi. indie banget bajunya ya. Iya ya, kebetulan tadi mau ngerjain tugas tapi bingung nyari kaos, sama diburu waktu juga, jadi wah nemu kaos ini udah pakai aja gitu. Tugas apa emang yang foto gitu, video gitu? Olahraga. Oh iya benar, olahraga sama-sama. Ya, oke lanjut ya berarti ya. Jadi tadi cukup kita mengenal dua kata dulu ya, ya kosakata kita yang kita bahas. Pertama kita gabut, terus ada rebahan gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang tidak pernah dilanda oleh dua hal ini gitu. Apalagi kita manusia akhir zaman gitu ya. Apa ya? Sulit banget kita untuk nemuin kondisi kita untuk selalu produktif gitu ya. Kadang ada aja kita tuh masa-masanya entah mungkin gabut atau rebahannya tuh lebih besar keinginannya, atau bahkan kita justru menjadikan rebahan itu sebagai target gitu. Apa ya maksudnya, rebahan dalam tanda kutip yang buruk ini, bukan yang baiknya. Oke. Nah, dan kalau misalkan kita mau, nggak perlu jauh-jauh deh, kita mungkin ngeliat teman-teman kita sesekolah atau sekelas gitu ya. Di aktivitas hari ini sekarang atau kondisi pandemi ini tuh emang enak-enak banget gitu, apalagi di Bandung gitu ya. Enak banget gitu buat kita tuh untuk rebahan gitu. Enak banget buat kita tuh untuk nyantai-nyantai. Nah, cuman ya, dan ketika kita nyantai, biasanya langsung ke yang tadi yang awal gabut gitu. Bisa jadi karena kita tuh nggak punya kerjaan, nggak punya nggak sadar diri bahwa kita tuh harusnya ngapain sih kayak gitu. Nah, sebetulnya gabut itu kalau misalkan tadi konteksnya ke yang Pandu ya, kita melakukan suatu aktivitas yang kita tuh nggak sengajain, terus kayak kita ternyata
gabut tapi malah bagus gitu ya, misal ada gambaran bagus. Sebenarnya ya itu mungkin gabut yang beda ya maksudnya. Cuman konteks yang pengen ditekanin di sini itu adalah gabut itu dimana kita tuh jadi hilang kesadaran bahwa kita tuh sebenarnya punya tugas kayak gitu. Wih, dalam ya. Atau ya kurang lebih kayak gitu. Terus rebahan di sini juga sama gitu kayak tadi. Rebahan di sini tuh yang pengen ditekanin kita tuh adalah kondisi kita terutama umat muslim sekarang gitu ya. Pasti kan kita juga ngerasa ya bahwa Islam tuh, coba deh kita update dulu coba berita sekarang yang lagi hype tentang Islam itu apa gitu. Setahu aku nih, sekarang tuh kita lagi dihadapin sama beberapa tokoh dari sebuah negara. Dia membakar, merobek-robek, meludahi tentang Al-Quran gitu. Atau ada pertemuan antara dua pemimpin suatu negara, mereka mengadakan pertemuan untuk menyatakan perdamaian, yaitu dengan musuh Islam. Nah, coba deh teman-teman, ada gak berita-berita yang kayak gimana tentang akhir-akhir ini, tentang Islam, tentang ya kondisi sekarang gitu? Wah, aku belum baca-baca lagi kayaknya. Waduh, bahaya. Pandu gimana, Pandu? Ada yang ada yang mungkin perhatikan atau gimana gitu? Jadi di timeline aku isinya malah tabel akar kuadrat. Apa itu di Keren. Instagram? Iya, di Instagram, di Line, ya sama semua. Mat Q&A ya. Iya. Ikut olim apa, Is? Olim apa, Is? Enggak ikutan Olimpiade. KPMP atau KPMP? Oh, KPMP, iya aku ikut. Apa? Matematika, kimia, udah. Banyak. Dua ya. Oke. Keren. Ya udah, ntar biasanya disuruh antara dua itu sih, pilih salah satu biasanya. Ya itu sih. Ada nggak berita lain gitu yang sekarang banget lagi itu tentang Syiah itu yang ada di Indonesia? Pernah ada nggak sih? Aku lihat di postingan Instagram gitu kan, mulai masuk gitu ternyata. Pernah dengar nggak? Atau ngeliat postingannya di Instagram? Denger aja paling sih di TV. Aku kirim satu message ke Kak Aing ya. Ini FYI aja. Apa WA? Wah. Di DM. Oh iya. Ya pokoknya sekarang tuh ya udah mulai pernah ada berita-berita bahwa ya bahkan di TV-on sendiri kan udah di itu ya. Di kemarin tuh ada kalau nggak salah wawancara sama ya tokoh Syiah gitu. Padahal ya berarti emang kita perlu hati-hati ya. Kita perlu ya sebagai pemuda lah ya intinya. Oh ya, sebenarnya kenapa sih kita mengadakan, ya sebenarnya dari mana sih aku ingin mengangkat pembahasan ini tuh gitu. Tidak lagi dan tidak bukan karena emang telah ada yang bahasnya. Jadi kita di sini bukan berarti kita yang ngebahas dari awal dan kita menentukan satu hal itu, enggak, tapi kita nyoba sharing dari apa yang kita dapat dari pembahasan yang sesungguhnya di salah satu kajian live-nya di ngaji tentang anti rebahan. Nah, sebetulnya tanpa kita telah lagi ya lebih dalam tentang gabut, tentang rebahan, yang intinya itu adalah kondisi kita tuh dalam tanda kutip ngedown gitu ya. Dan apalagi kondisi sekarang gitu ya, siapa sih kita yang gak ngedown gitu? Mungkin buat mereka yang ikutan organisasi, siapa sih yang gak ngedown karena banyak proker yang gak bisa terlaksanakan? Buat mereka yang mungkin sering beraktivitas di luar, siapa sih yang gak ngedown karena banyaknya distraksi gitu di luar sana? Atau buat mereka yang sekedar gabut di rumah aja, atau enggak buat sekedar mereka yang sering hangout dengan teman-temannya, siapa sih yang nggak ngedown karena
ya mereka tuh nggak bisa sekarang. Atau buat mereka yang lagi ngabis belajar, tiba-tiba sekarang lagi di rumah aja dan gimana ya, gak cocok dengan metode belajar dari rumah gitu ya, atau gak nemuin cara belajar yang efektif di rumah, ya siapa yang gak ngedown. Intinya kenapa aku ngangkat tema ngedown tuh karena pertama ini buat reminder buat aku juga, karena aku ngerasa aku tuh ya ini juga siapa tahu jadi reminder buat aku juga, dan sekali lagi emang aku dulu baru buat yang mendengarkannya gitu. Nah, oke. Sebenarnya arahan bahasan ini itu adalah kita gimana caranya ketika kita ada kondisi ngedown itu, gimana cara kita untuk bangkit itu. Gimana caranya kita untuk bangun, atau hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatiin ketika kita ada pada kondisi yang biar gak rebahan kayak gitu. Nah, kalau dalam video yang live streaming ngaji itu dimention itu tentang 2 atau 3 ya kalau nggak salah, 3 surat dalam Al-Quran, dan semuanya itu diambil di awalan ayat-ayatnya. Pertama, kalau kita ngomongin tentang rebahan atau tentang kondisi di mana kita itu rebahan itu kan identik dengan kita mungkin tiduran atau kita santai atau kita berselimut kayak gitu ya. Nah, ini tuh kisahnya sebenarnya ada ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama gitu. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, ya tadi gua hero ya, tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah gitu ya. Dan setelah kejadian itu beliau pergi ke rumahnya dan ngerasa bingung gitu, ngerasa ngerasa kaget, ngerasa wah ini ada wahyu nih, aku harus ngapain, ada wahyu nih aku harus gimana. Mungkin ada perasaan-perasaan di mana beliau itu ngerasa bingung gitu, ngerasa ini harus gimana lagi gitu. Beliau diselimuti, beliau tertidur kayak gitu kan. Ininya agak dalam tanda kutip itu rebahan kayak gitu kan. Tapi bukan rebahan yang gimana, tapi ngerasa gabutnya itu gabut yang positif gitu. Ini aku telah mendapatkan wahyu, apa yang terus aku lakukan dengan wahyu ini harus seperti apa. Nah, kita nyambung ke 2 surat yang dimention, yaitu surat Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. 2 surat ini tuh 2 surat yang berdampingan ya, insya Allah di juz ke-29. Mungkin di sini ada yang udah mungkin tahu tentang gimana awalannya dan udah gak asing lagi. Pertama, kita coba dari surat Al-Muzammil tentang orang yang berselimut. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Nah, lalu di Quran surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir warujaza fahjur wala tamnu tastakthir wa lirabbika fasbir. Wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Nah, sebenarnya dari kedua hal di atas yang tadi udah dicoba dipaparin gitu ya, ternyata betul tadi ada gabut yang dalam tanda kutip positif gitu. Gabut yang positif ini tuh adalah gabut yang sifatnya bisa jadi lebih ke perasaan gitu. Ada kondisi di mana kita tuh kan ngerasa bingung mau ngapain. Nah, tapi bingung mau ngapain itu kita bingung terhadap hal yang positif gitu. Misal kita lagi ada di sebuah lembaga dakwah gitu, kayak kita bingung gimana harus menggerakkan program kerja gitu, atau gimana kita harus menggerakkan sebuah komunitas ini menuju kemana arahnya, atau gimana kita mempersiapkan sebuah cara yang Islam kayak gitu kan. Nah, itu adalah gabut yang Masya Allah baik kayak gitu. Bagaimana ketika dulu Rasulullah gabut, dalam tanda kutip beliau bingung apa yang harus dilakukan, Allah langsung memerintahkannya gitu. Allah langsung menurunkan wahyu seperti itu. Bahwasanya, wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut gitu ya, bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, secara tidak langsung, perintah daripada Allah sendiri itu tidak menginginkan hambanya terlalu larut dalam kegabutan gitu. Kita boleh gabut, tapi jangan terlalu larut dalam kondisi itu gitu. Segeralah mengambil action, segeralah mengambil aksi gitu ya. Entah itu aksi yang kemudian menjadi sebuah solusi, atau aksi yang hanya sekedar kita nggak mau gabut lagi, misalnya kita melakukan aktivitas lain. Karena
terlalu larut dalam gabut pun ya gak baik gitu. Nanti malah jatuhnya kepada sifat gabut yang kurang baik. Apa sih gabut yang gak baik gitu? Misalnya kita ngerasa aku bingung hari ini mau apa ya, misal hari ini mau ngejailin si A atau si B atau enggak, maksudnya gabut yang nggak baik itu ya sifat-sifat kita ngerasa bingung tapi terhadap sesuatu yang nggak baik gitu, terhadap sesuatu yang nggak positif, terhadap sesuatu yang kayak tidak bermanfaat gitu, entah itu kita ke orang lain atau kita terhadap organisasi atau kita terhadap hal-hal apapun itu. Nah, berarti poin pertamanya adalah setiap kita pasti pernah ngerasa gabut, cuman coba kita pikirkan lagi, kegabutan kita tuh banyaknya karena apa sih gitu? Apakah karena hal-hal yang memang baik sehingga dengan hal yang baik itu tuh kita mendatangkan aksi-aksi berikutnya yang juga menjadi sebuah tindakan-tindakan yang Allah sukain kayak gitu, atau kegabutan yang pada akhirnya tuh membawa kita kepada satu hal yang keji dan tidak bermanfaat gitu. Ini menjadi reminder buat aku dan buat semua yang mendengarkan juga. Nah, itu yang pertama. Lalu berikutnya kita ngebahas, berarti kalau misalkan kita ada pada kondisi gabut, dan setiap manusia itu pernah atau mungkin ada masa-masanya gabut, atau ada masa-masanya dirinya itu rebahan gitu ya. Lalu gimana caranya untuk kita itu dalam tanda kutip itu bangun gitu? Gimana caranya kita tuh untuk bangkit kayak gitu? Ini kalau misalkan bahasan waktu di live yang ngajinya tuh sebenarnya ini lebih ke arah gimana caranya ngebangkitkan umat Islam kayak gitu. Nah, ini agak sedikit gimana ya? Agak sedikit lumayan sih, soalnya ada poin-poin yang perlu kita pahami kita ingin coba untuk bangkit kayak gitu. Bangkit dalam tanda kutip itu dari sebuah keterpurukan atau dari sebuah kefuturan menjadi bangkit ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih beriman, ke arah yang lebih maju kayak gitu. Nah, aku coba masuk ya ke surat ketiga yang dibahas di video ngaji itu, dan ini juga sering dibahas terutama dalam pembahasan hijrah kayak gitu. Kadang kita kalau misalkan mungkin pernah ya mengalami masa-masanya hijrah gitu ya. Hijrah itu kan kondisi kita berproses menjadi lebih baik gitu. Gimana kondisi atau keadaan kita dalam mengubah diri kita, dalam berproses untuk kemudian jadi lebih baik daripada yang dulu gitu. Nah, apa sih ayat yang menjadi solusi buat dalam tanda kutip orang-orang yang bingung akan action dia dalam berhijrah gitu. Nah, ini pun bisa menjadi bisa menjadi sebuah solusi. Bentar. Tadi ada iklan. Ya, ini tuh bisa jadi sebuah solusi buat kita juga untuk dalam tanda kutip bangkit gitu dari rasa rebahan kita. Bangkit dari rasa kegabutan kita kayak gitu. Nah, ini adalah surat yang menjelaskan tentang hari Jumat, yaitu Quran surat Al-Jumu'ah. Lalu kita bisa mengambil makna dan pelajaran dari ayat-ayat yang keduanya. Di sini ada yang mau bacain mungkin biar lebih itu. Pandu atau Faiz. Surat Al-Jumu'ah 1 sampai 2 aja deh. Sekarang udah jam itu kan, ya udah aman gak apa-apa. Ada Faiz atau Pandu. Jadi itulah. Gimana? Atau mau langsung aja kita masuk biar itu. Jadi ya, kita masuk aja. Jadi surat Al-Jumu'ah itu Allah berfirman ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang bisa kita ambil adalah di ayat keduanya. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim.
Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dan kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kalau dalam live yang ngajinya sih, dibahasnya itu kayak gini. Hal yang perlu kita upgrade dalam diri kita ketika kita ingin coba untuk bangkit, coba untuk hijrah, coba untuk gak gabut, coba untuk nggak menjauhi perasaan rebahan, itu adalah mengubah cara kita berpikir ya, dalam tanda kutip. Karena di sini ditulis bahwa kaum yang mengutus orang, dan dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf. Berarti Rasulullah atau utusan Allah itu datang untuk memberikan yang namanya sebuah, dalam tanda kutip, pemikiran baru gitu. Memberikan atau mengajarkan sebuah ajaran baru gitu. Nah, Islam itu adalah sebuah ajaran itu yang dibawa oleh mereka, yang adalah para Rasul dan para Nabi itu adalah Islam itu. Maka pertama yang perlu kita pahami dan kita coba terapkan adalah coba untuk mengubah dan belajar banyak tentang ilmu, banyak tentang pola berpikir. Istilahnya dalam tanda kutip itu kita mau coba untuk dalam tanda kutip itu kita mau mikir gitu tentang, oh aku teh Islam nih, oh aku teh pemuda nih, oh aku teh harus ngabisin apa nih gitu. Jadi selain kita berpikir pun kita merasa sadar bahwa kondisi kita tuh apa sih gitu. Kita tuh siapa sih gitu. Kita tuh ada sebuah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang itu bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah solusi buat teman-teman yang tadi ya anti rebahan gitu. Ketika seorang itu selesai dalam 3 pertanyaan ini, maka insya Allah dia tuh selesai dengan landasan awal gitu. Apa aja itu? Singkat aku yang pertama tuh kita itu dari mana? Terus yang kedua tuh kita itu untuk apa hidup di dunia ini, dan kita tuh akan menjadi apa gitu, akan kemana kayak gitu. Nah, ketika 3 pertanyaan ini tuh selesai kita jawab, misal aku tuh dari mana sih? Kita tuh manusia itu dari siapa sih? Nah, jelas dalam Islam kita itu dari Allah gitu ya. Kita itu diciptakan oleh Allah gitu. Kita sebagai hamba Allah dan kita berasal daripada Allah kayak gitu. Daripada akhiratnya, daripada kalau kita melihat kisah Nabi Adam itu dari surga kayak gitu. Nah, kita memahami bahwa oh kita itu dari Allah, ciptaan Allah gitu. Oh berarti kita ngerasa nih kalau oh aku sebagai seorang hamba gitu, aku sebagai seorang yang diciptakan gitu. Bahkan aku tidak menciptakan gitu. Maka bagaimana mungkin seorang diciptakan itu bisa merasa sombong? Bagaimana mungkin seorang yang diciptakan itu bisa ngerasa dirinya itu besar gitu? Padahal ada sosok yang menciptakannya dan lebih besar daripada dirinya. Gitu. Sesimpel kalau kita pernah melihat video yang tentang perbandingan ukuran manusia dengan planet-planet itu kan kecil banget ya. Bahkan bumi itu dibandingkan alam semesta itu ya kecil banget kayak gitu. Nah, dan kita merasa kita itu dari mana, kita itu dari siapa, itu sebenarnya bisa ngebantu banget buat kita maju ke langkah berikutnya. Lalu kita coba belajar untuk menjawab pertanyaan berikutnya nih, kayak, oh, aku di dunia itu untuk apa sih gitu? Oh, aku untuk dunia, kalau dalam Islam, kita memahami bahwa setiap manusia itu untuk beribadah gitu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Dalam Quran Surat Az-Zariyat dijelaskan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan beribadah di sini itu sekali lagi tentu dalam artian luas gitu. Bukan cuma semata-mata ibadah yang dalam tanda kutip itu secara secara mungkin kayak sholat, kayak zakat, kayak yang sifatnya itu praktik. Tapi ibadah tuh bisa banget secara seluruh hari kita tuh ibadah gitu. Selama kita menyayatkannya karena Allah, selama aktivitas kita lakukan tuh ujungnya tuh karena Allah kayak gitu. Nah, itu penting untuk kita coba pahami, oh iya aku tuh untuk ibadah lah gitu. Bagaimana ceritanya ketika seorang itu hidup di dunia dan dia merasa bahwa dia telah hidup di dunia karena untuk beribadah, lantas ia menjadi orang yang hilang arah gitu. Lantas dia menjadi orang yang putus asa, dia menjadi orang yang hilang harapan, atau susah untuk bercita-cita. Padahal Allah senantiasa menciptakan itu untuk beribadah dan untuk menjadi lebih baik gitu. Ibadah yang Allah berikan, apapun yang perintah yang Allah kasih dan Rasulnya itu contohkan itu gak mungkin diperintahkan kecuali itu buat manfaat buat kita gitu. Kecuali itu akan berdampak baik buat kita. Gitu. Jadi pahami betul bahwa oh iya aku tuh untuk beribadah, aku tuh untuk melakukan hal-hal yang nanti itu bermanfaat buat aku juga. Gitu. Nah maka setelah pertanyaan ini beres, muncul pertanyaan
yang mendasar lainnya, yaitu adalah kita akan kemana kayak gitu. Nah, banyak yang menjadi permasalahan di sini tuh ketika orang itu tidak selesai dengan pertanyaan ini. Banyak di antara mereka yang mendapatkan masalah bunuh diri, mendapatkan cobaan apa ya, mengeluh, dan bahkan ketika mendapatkan kenikmatan pun bingung harus seperti apa melakukannya gitu. Nah, kita sebagai orang Islam paham gitu ya bahwa kita tuh kalau ditanya mau kemana tuh kita akan berakhir kan, mesti kita akan meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahwa kalau dalam buku Antara Aku, Dia, dan Mereka tuh ibaratnya tuh kita meninggal dunia itu kita kayak baru mau mulai lagi gitu, kehidupan kita baru di akhirat itu yang lebih abadi, yang lebih selama-lamanya, yang lebih bermanfaat, yang lebih apa bukan yang lebih berlipat-lipat ganda lah gitu ke kenikmatannya, siksaannya kayak gitu. Jadi kita sebagai orang Islam memahami bahwa kita akan kemana itu adalah yang apalagi kalau bukan ke akhirat gitu. Kalau bukan tujuan kita adalah surga gitu. Nah, maka ketika seorang itu mengenal dan mengetahui bahwa oh ya aku ada untuk kehidupan akhirat, aku ada untuk surga, aku ada untuk mencapai ridhonya kayak gitu. Dan kehidupan yang akan dia alami pun insya Allah bakal eh, beriringan dengan tujuan atau perasaan dia bahwa dia akan pada akhirnya itu kepada akhirat gitu. Dimana sebelum mencapai ke akhirat itu, sebelum mencapai ke surga itu, setiap manusia itu akan dihisap, akan di mizan, akan ditimbang, akan dihitung tentang apapun yang dia pilih gitu, apapun yang dia lakukan. Sehingga dengan memahami pertanyaan ketiga ini kita jadi sadar bahwa oh ya kita harus hati-hati gitu, kita gak boleh seenaknya aja gitu, kita nggak boleh maunya kita aja gitu, karena kita hidup pun karena emang ada aturan, dan kita pun akan kembali pun karena kita selesai dalam menyelesaikan aturan itu gitu, kita mendapatkan reward atas apa yang kemudian kita patuhi dari aturan itu. Nah, dari itu poin pertama gitu, sebelum teman-teman ingin anti rebahan, ingin gak gabut yang negatif dan ke gabut yang positif, atau ingin jadi pemuda atau menjadi ya bukan pemuda sih, pengen jadi pribadi lah ya yang lebih coba untuk bangkit tuh, ya coba teman-teman awali dengan hal-hal yang mendasar dulu kayak tadi. Nah, itu poin pertamanya. Wah, berapa menit tadi? Tentang ya 3 pertanyaan itu sih. Terus kita lanjutkan ya. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Nah, jadi belajarnya kita pun, sadarnya kita akan pertanyaan tadi pun diiringi dengan kita melihat petunjuk-petunjuk Allah gitu. Melihat kitab-kitab, melihat Al-Quran gitu, melihat apa yang Al-Quran perintahkan kepada manusia setelah mereka itu sadar tentang diri mereka itu beriman, tentang mereka itu adalah orang yang muslim kayak gitu. Kalau dalam ibadah kita, buat siapapun itu yang udah menjadi orang muslim, diwajibkan sholat, diwajibkan untuk ya sholat dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya kayak gitu. Dan diharamkan untuk makan makanan yang haram seperti babi, seperti apalagi bangkai hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Intinya setiap orang yang telah merasa dan sadar itu mereka terikat dengan aturan yang emang Allah telah susun kayak gitu. Kalau misalkan kita melihat pembahasan dari tentang hakikat sebuah emas ya, setiap muslim itu sebenarnya adalah emas gitu. Ketika mereka sadar bahwa diri mereka itu ada daripada Allah, hidup karena Allah, dan akan berujung kepada Allah kayak gitu. Setiap diri mereka itu adalah emas ketika mereka merasa ujian yang mereka dapatkan adalah ujian untuk memuliakan mereka. Cobaan yang mereka dapatkan itu adalah untuk menguji seberapa emasnya mereka, dan pada akhirnya rasa apapun yang mereka dapetin, harta ataupun jabatan itu tuh untuk semata-mata mereka gunakan untuk apa, agar mereka lebih taat kepada Allah kayak gitu. Nah, itu tentang sedikit ngebahas tentang mengulik tentang diri kita sebagai muslim itu apa gitu. Itu tadi emas. Nah, jadi poin berikutnya adalah hal yang perlu kita pahami itu adalah setelah memahami kita dari mana, kita untuk apa, kita dari apa, kita akan kemana, itu adalah kita coba lihat petunjuknya gitu. Karena kita hidup di dunia, kita coba lihat petunjuk apa yang Allah kasih di dunia gitu. Kalau kita membicarakan tentang mukjizat ya,
kita tahu mukjizat Nabi Musa ketika membelah laut. Itu ada mukjizat yang dalam tanda kutip tuh hanya terjadi pada saat itu aja gitu. Tidak dapat kita lihat kembali, tidak kita dapat kemudian kita tidak bisa merasakan gitu gimana rasanya melihat ada laut yang terbelah dan kita terselamatkan atasnya kayak gitu. Atau ada mukjizat lain yang mungkin ketika Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan gitu, dengan jin kayak gitu. Kita tidak terlalu melihat secara langsung, bahkan kita tidak mendapatkan impact dalam tanda kutip itu, kita tidak berinteraksi dengan Nabi Sulaiman juga gitu kan. Nah cuman Masya Allah ini ada sebuah mukjizat terakhir gitu. Ada mukjizat yang sampai saat ini bahkan sangat-sangat istimewa gitu. Apa itu? Apalagi kalau bukan Al-Quran kayak gitu. Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah turunkan yang sampai saat ini itu masih bisa kita rasakan gitu kefaedahannya gitu, keistimewaannya kayak gitu. Dan di balik keistimewaan Al-Quran pun banyak banget tanda-tanda kebesaran Allah di situ gitu. Banyak banget ilmu Allah yang Allah simpan di situ, yang dimana kalau kita mau untuk mempelajarinya itu adalah langkah yang bagus. Itu adalah langkah poin kedua yang perlu kita lakukan kayak gitu. Tuh. Terus lanjut lagi ya. Nah, karena kenapa sih kita perlu kemudian mencoba mendekat ke agama gitu, mencoba kita mendekat ke Al-Quran gitu. Karena tidak lain tidak bukan tujuannya itu adalah untuk menyucikan diri kita. Misalnya kita tadi di awal ngerasa ngedal, ngerasa pingin rebahan, dan kita pingin coba untuk jadi pribadi yang bangkit, anti rebahan, maka kita juga perlu untuk mensucikan diri kita dulu gitu. Sebelum kita melakukan aktivitas A, aktivitas B, kita juga coba menyucikan diri kita dulu gitu dengan tadi mengingat ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Karena tadi wajuzakihim gitu ya. Itu tuh untuk menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab dan hikmah. Dan selanjutnya adalah setelah kita coba untuk menyucikan diri, barulah gitu kita mulai dalam tanda kutip kebangkitan itu kayak gitu. Apa lagi ya? Karena tujuannya adalah terakhir itu ujung-ujungnya itu adalah kita sebagai muslim itu adalah dakwah gitu ke orang lain. Kita coba ujung-ujungnya tuh mengajarkan tentang Al-Quran dan juga hikmah gitu. Kayak gitu. Itu sih paling apa lagi ya? Nah, karena sebelumnya di saat kondisi kita rebahan itu, di saat kondisi kita yang gabut itu, sejatinya kita ada dalam tanda kutip kondisi yang kita tuh lagi tersesat gitu. Kita tuh lagi kondisi lagi hilang arah. Kita lagi kondisi lagi sudah susah dalam mengemudi kemudi hidup kita kayak gitu. Dan solusinya adalah tadi kita ingat lagi tentang diri kita, ingat lagi tentang agama kita, dan coba kita ingat lagi tentang apa sih yang agama kita tuh kemudian perintahkan kepada kita. Itu sedikitnya aja sih. Secara fullnya teman-teman bisa nonton langsung di siaran live Yung Ngaji kayak gitu. Sampai sekarang masih ada bahasan sih kalau nggak salah. Masih banyak banget bahasan-bahasan yang keren-keren juga. Dan itu ngebahasnya tuh bener-bener emang topiknya tuh ngikutin zaman sih. Jadi kita gak bakalan ngerasa gimana ya, ngikutin trending sih. Sempat ngebahas juga tentang yang lagi rame, yang lagi ngetrend, tentang musik mungkin, tentang judul lagu, tentang ya kayak gitulah pokoknya. Itu sih tentang apa ya, tentang gabut dan rebahan. Mungkin dari yang lain ada apa ya, ada yang mau disampaikan lagi tentang hal-hal ini. Wah, ya, sudah dibahas semua ya. Sudah dikupas tuntas, mantap. Kalau ada tambahan gitu atau enggak mau sharing-sharing apa, nggak apa-apa. Enggak, ini mah kita ngobrol kan, awalnya juga kita ngobrol kayak gitu. Gimana Kang Pandu? Gak apa Pandu, open aja sih mic-nya biar kelar pokoknya. Oh, Faiz, Gimana? ada nggak Aku share jadi tentang keinget kegabutan? kata Ingat apa, Is? Felix Yao sih.
kata-kata Ustadz Felix Xiao ya, yang di saat kalau kamu merasa bingung gitu, bukan bingung, merasa malas untuk melakukan sesuatu kebaikan untuk agama Allah, saat kamu nggak tahu caranya gimana buat bagaimana mau membela agama Allah gitu, malas lagi poin-poin gimana gabutnya gitu, ingat bahwa di luar sana banyak yang mau merusak agama Allah gitu. Jadi gak hanya ingat ke apa yang harus kita lakukan, tapi kita juga harus tahu gitu yang banyak orang-orang lakukan di luar sana gitu, yang bertolak belakang dengan yang seharusnya kita lakukan gitu. Gak aja sih kalau dari aku. Itu di place. Itu di banget. Iya. Jadi kita ngeliat apa yang mereka lakukan ke agama kita gitu ya. Kita lihat apa yang kita lakukan dengan agama kita gitu. Lalu ada lagi tambahan? Atau mau sharing apa? Bebas sih, ini masuk yang mau sharing di sini lah medianya gitu. Enggak. Ya pernah juga sih ngerasa kayak nggak ada arah gitu, tapi udah tahu pengen ngapain, tapi kenapa ya, udah tahu akibatnya apa, sebabnya apa, tapi kenapa kadang tuh suka males ngerjain, dan akhirnya misalnya kayak mau ngerjain tugas gitu, kita udah tahu tugasnya selesainya kapan, apa deadline-nya kapan, caranya gimana dan sebagainya, tapi kenapa kita kadang tuh suka ngerasa males ngerjain gitu. Dan akhirnya ketika kita mau ngelakuin sesuatu yang itu juga produktif gitu ya, misalnya bantuin orang tua ataupun ngapain lah yang produktif juga, dan kita itu menolak gitu, pikiran kita menolak dan alasan wah masih ada tugas nih, atau mungkin masih ada target atau deadline lain nih. Tapi pada akhirnya ya kita malah cuma igian doang, malah cuma tidur-tiduran, mainan gak jelas dan sebagainya lah. Mungkin gimana sih, ada saran nggak gimana biar ya hal-hal yang kayak gitu nggak terjadi lah. Mindset kita gimana biar mindset kita tuh bisa ya dari lebih baik ngerjain yang produktif daripada apa ya, bukan ya gimana pokoknya ngelatih mindset kita biar nggak males tuh kayak tadi, misalnya ngerjain ada deadline tugas, kita apa sih kalau nolak kegiatan yang lain gitu ya yang di luar tugas teh, kita udah males sama tugasnya, dan tapi ketika ada kegiatan lain yang produktif nyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita menolaknya dan alasan tugas, padahal tugas juga males gitu. Gimana sih caranya biar nggak kayak gitu gitu. Nanti kan insya Allah setelah boleh sharing, boleh minta tanggapannya lah. Coba Faiz, gimana sharing dari Faiz coba tentang mindset kita kalau ada tugas, kalau ada apa. Soalnya nanti ujungnya tuh kayak kita ke gap sama banyak kewajiban teh gini ya. Kita nunda tugas nih. Terus tiba-tiba orang tua nyuruh A, nyuruh B. Kita ada di kondisi di mana kita tuh nunda tugas, tapi masih ada tugas gitu. Atau orang tua juga nyuruh dan kita bingung harus yang kemana. Dari Faiz, coba. Mangga. Tadi itu yang terlambat ngumpulin tugas tuh baru terjadi banget sama saya tadi maghrib. Pas tadi saya mau ngumpulin tugas, terus tiba-tiba ada pemberitahuan terlambat ternyata. Minus banget. Kalau dari aku sih sering banget terjadi ini, apalagi kemarin orang tua saya misalkan nyuruh saya buat beli makan gitu di jam 10 jam 11 itu kan lagi padat-padatnya tuh pelajaran, misalkan lagi antara jam ketiga sama jam keempat itu misalkan matematika sama fisika gitu habisnya, jadi terus kadang deadline-nya harus hari itu juga. Nah, terus ya kalau dari saya sih lebih memaksakan untuk tetap menunaikan dulu kewajiban, ya itu ngerjain tugas, tapi
setengahnya dulu aja, setidaknya nggak nol banget gitu untuk A, dan tetap ngerjain B, tapi A itu tidak sampai nol banget gitu. Jadi kayak harus bisa, misalkan tadi yang disuruh orang tua tuh sebentar gitu, jadi nggak ke orang tuanya juga nggak membatalkan gitu kan, nggak enak, malah nggak sopan gitu. Itu sih aneh ya. So. Ya sih, setuju juga sih. Jadi kitanya nggak benar-benar nol di suatu kewajiban yang kita dapetin sebelumnya kayak gitu. Dan menunaikan kewajiban yang mungkin kita dapetin. Karena gini, kalau tugas kan misal punya deadline tuh. Jadi kewajibannya pun Ya. berjangka waktu gitu. Jadi nggak benar-benar at the moment gitu. Sedangkan kalau perintah orang tua mungkin itu lebih at the moment dan kitanya juga harus sesegera mungkin kayak gitu. Kalau dari aku apa ya? Itu cuman Kalau dari aku lebih deadline-nya kayak lebih gimana? cepat, deadline-nya Ya, lebih cepat kalau kewajiban dari orang tua. betul betul. Tiba-tiba jadi pundung orang tua. Iya loh. Telat dikit aja nyamperin Iya, kadang suka gitu. Padahal kitanya lagi rusuh kayak gini. Oh iya betul betul betul. iya. Ya, dari aku apa ya? Karena tugas dan ya itu tuh adalah kewajiban ya. Kewajiban kita di sekolah, kewajiban kita di rumah, bahkan kewajiban kita sebagai anak kayak gitu ya. Paling supaya ngatur waktu tuh mungkin lebih ke arah ngatur waktu ya. Pertama, kalau aku sih bukan, sebenarnya aku pernah nyobain sih kayak kita nih setiap hari tuh bikin jadwal gitu kan, kayak benar-benar secara teratur gitu ya. Kayak mulai dari jam segini sampai segini tuh aku harus melakukan aktivitas ini gitu. Nanti selanjutnya aktivitas A, aktivitas B. Entah mungkin di pagi hari mungkin kita nyuguhin untuk baca buku atau baca Quran atau baca hal-hal lain, terus kita mungkin sholat duha atau lain sebagainya, kita ngejadwal secara rapi gitu ya. Sebenarnya itu mungkin juga bisa cocok buat beberapa orang gitu. Cuman kalau aku pribadi waktu kemarin agak kurang cocok gitu. Apalagi sekarang udah mulai harus adaptasi dengan jadwal sekolah kan. Jadi, oh berarti yang kemarin tuh agak gak sesuai gitu dengan sekarang. Paling kalau aku sih biasanya kayak, misalnya nih aku berpikir dalam satu hari itu aku harus ngerjain apa aja. Aku coba tulis tuh di note itu kan. Dan note ini tuh selalu aku kemudian nanti dicopot di ujung hari ya, tepatnya di malam hari. Ntar tuh aku, kalau misalkan ada yang sesuai, aku coret atau bahkan sebelum malamnya udah aku coret, misal aku udah selesai ngerjain, misalkan hari ini aku mau bikin konten nih, atau aku mau bikin tulisan, atau aku mau bikin tugas gitu kan. Misal udah selesai aku coret, atau belum selesai aku diemin dulu. Dan itu tuh simpan di tempat-tempat yang emang kita sering lihat kayak gitu. Dan itu bikin trigger buat kita kayak, aku hari ini masih ada tugas gitu. Dan kalau misalkan udah selesai itu, kepuasannya aku tuh adalah ngecabut si note itu, nge-request itu, dan ngebuang itu kayak gitu. Itu sih itu agak aneh, cuman ya mungkin itu bisa bekerja pada aku kayak gitu. Gak tau buat teman-teman yang lain. Atau mungkin iya sih itu. Dan apalagi ya, paling kalau dari aku supaya kita bisa mengerjakan tugas dan gak malas tuh, yang jelas kita ingat gitu. Sebenarnya tugas itu ada buat kita tuh bisa mendapatkan sesuatu gitu. Misal sebuah nilai, atau sebuah pemahaman, atau sebuah ngerasa ngerti akan sebuah materi gitu. Tapi beda ceritanya ya, kalau misalkan ada materi yang kita udah tahu, kita males, ya mungkin poinnya bukan kita dapatkan pemahaman materi, tapi mungkin nilai kayak gitu ya. Karena kita hidup pada sebuah kondisi lingkungan yang dimana nilai itu menjadi apa yang menjadi patokan kita, apakah kita dibilang pintar atau enggak. Nilai itu jadi sebuah patokan dimana apakah kita itu orang yang rajin atau enggak. Kerasa gak sih kayak gitu? Ini mah hanya sedikit apa ya, beberapa keluh kesah temen aku dan mungkin aku juga, bahkan kakak kelas aku gitu, yang kemudian semakin sini tuh jenjang negeri ya, emang nilai kayak gitu. Dan apa ya, ya walaupun mungkin mereka memprokan yang namanya karakter, entah itu karakter ismor gitu ya, entah itu pendidikan karakter atau kebiasaan di sekolah, cuman nyatanya emang yang mereka masih dijunjung tinggi adalah nilai itu kayak gitu. Dan ini tuh pada akhirnya tuh memotivasi gitu.
membuat sebuah banyak kemungkinan setiap siswa untuk mendapatkan nilai itu pun gimana caranya. Dan ini yang menjadi bahayanya itu kan. Nah, mungkin gimana caranya kita untuk nggak mendanda tugas atau kita semangat mengerjakan tugas adalah kita tuh bakal dapat nilai gitu. Dan tapi kita juga pikir nilai itu buat apa gitu. Apakah sebatas ijazah doang? Tentunya enggak. Tapi kita punya cita-cita, misal aku pingin ke sebuah universitas gitu. Aku pingin pingin punya identitas yang baik gitu sebagai seorang muslim. Wih, ini keren banget bahasanya. Aku ingin seorang muslim yang pintar, yang pandai, yang menjadi contoh, yang menjadi panutan. Wah, yang menjadi Wah, tempat di mana teman-teman aku tuh yang nggak paham tuh ya nanya ke aku gitu. Di mana misal ada orang yang mungkin belum pro terhadap Islam, ketika melihat orang muslim yang ternyata dia tuh pintar di sekolah atau jago di kelas, dia nanya, dia berinteraksi itu dia jadi lebih pro gitu. Oh, si A tuh baiknya orangnya, oh dia tuh ternyata agamis juga mungkinnya dalam tanda kutip. Itu tuh bisa banget jadi dakwah kita gitu, dengan mengerjakan tugas dan kita paham akan materi gitu. Dan kita dengan mengajarkan teman kita lain juga kayak gitu. Ini yang pernah aku dengerin sih dari beberapa pengalaman orang-orang terdahulu. Nggak sih, nggak terdahulu, maksudnya yang udah di atas gitu ya. Ternyata dakwah kita tuh nggak cuman dari apa yang kita sebarin lewat sosial media, apa yang dari kita sebarin lewat apa yang kita pelajarin, tapi gimana cara kita secara kehidupan sehari-hari itu lebih menerapkan diri kita kepada lingkungan kita. Sebagai pelajar mungkin kita ngajarin teman, kita bersikap baik dalam bekerja sama, atau kita bertutur kata yang baik, itu tuh udah jadi dakwah banget buat kita ke lingkungan kita gitu. Jadi ketika kita pengen mengerjakan sebuah tugas atau ngerasa tugas itu adalah hal yang penting, ya kita pikirin gitu. Misal kita dapat nilai tugas itu buat apa nilainya? Oh, buat rapot. Oh, rapot buat apa? Oh, buat SNMPTN mungkin. Ya, intinya arah-arahnya tuh ke sana sih. Karena kalau aku pribadi ya, emang sih aku juga tidak memungkiri bahwa aku tuh sebenarnya bukan orang yang rajin. Aku bukan orang yang rajin, bukan orang yang belajar terus. Cuman ya kalau dibilang belajar, iya. Kalau dibilang malas juga iya. Tapi gitu lah pokoknya. Apalagi sekarang kan random banget sih, kondisi sekarang tuh random banget. Dan ya banyak banget hal yang bisa kita lakuin dan kita nggak lakuin. Dan intinya ketika aku ingat lagi awal aku masuk SMA yang pertama, mungkin karena aku itu kelempar ya. Jadi aku langsung kayak ngerasa, wah aku masa sih udah mah kelempar, masa aku mau berakhir dengan gak baik juga gitu. Ya minimal buktikanlah aku teh orang yang terlempar, tapi aku teh nggak, justru aku bisa jadi yang menonjol gitu kita dilempar, atau yang lain sebagainya lah ya. Atau enggak, iya. Dan dengan awalnya seperti itu, ya udah gitu. Ada tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang penting itu aku kerjain, aku prioritasin. Misal nih ada 6 pelajaran yang diprioritaskan kan buat SNMPTN tuh misal. Ya kadang aku ngerasa 6 pelajaran itu adalah 6 pelajaran yang perlu aku prioritaskan dibandingkan pelajaran yang lain. Misal satu hari itu ada pelajaran yang 6 pelajaran itu tuh. Ya udah, fokusinnya kayak yang itu dulu aja. Misal yang lain ada tugas juga, misal pelajaran 6 itu tuh misal kayak ada Sunda atau prakarya atau apalah itu. Ya mungkin kalau kita orang yang malas ya coba minimal malasnya tuh yang nggak terlalu berpengaruh banget gitu. Dan coba untuk rajin itu yang berpengaruh banget kayak gitu. Itu secara menurut aku ya, itu yang aku alamin juga sih. Waktu SMP aku benar-benar kerapot tuh karena aku merasa itu bukan sesuatu yang menentukan banget. Sedangkan UN adalah sesuatu yang menentukan banget. Jadi aku fokusnya ke situ dan nggak ngejar rapot gitu. Karena mungkin emang aku ya juga nggak terlalu gimana kalau di rapat, tapi ketika di UN aku benar-benar mengerahkan fokus aku, niat aku, dan ya udah, usaha aku benar-benar di situ gitu. Dan alhamdulillahnya ya ternyata sebenarnya kadang kita suka keliru ya dalam menyikapi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena karena usaha di sini itu kan sifatnya tuh relatif, bukan relatif, maksudnya pengertian usaha tuh banyak gitu. Ada usaha yang baik, ada usaha yang buruk gitu. Gimana ceritanya usaha yang buruk menampilkan hasil yang sama dengan usaha orang yang baik gitu. Kita nggak bisa dong mengatakan, oh dia masuk ke suatu sekolah, tapi dia nyogok, tapi dia hasilnya bagus, usahanya bagus kan. Nah nggak gitu kan berarti. Karena ada lagi orang yang dengan usahanya, dengan belajarnya itu masuk ke sekolah yang sama, adalah jalur yang lebih baik kayak gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil, sebenarnya yang perlu kita pahami pun adalah Allah itu menilai usaha kita, kita bukan hasil kita. Kalau kita melihat konteksnya kita sebagai muslim ya, kita paham betul usaha kita tuh emang sepenuhnya di tangan kita, dan
kita dinilai akan itu gitu oleh Allah, dan apapun hasilnya itu bisa jadi takdir Allah gitu, dan kita tugasnya adalah ketika itu sesuai dengan kita bersyukur, dan nggak sesuai pun kita bersabar, dan kita memaksimalkan kondisi yang seperti apapun itu untuk kemudian ke depan itu lebih taat kayak gitu. Misal kita kelempar, kita jatuh, kita merasa dizolimi oleh sebuah sistem atau apapun itu, ya udah, kita itu takdir yang Allah kasih buat kita, dan kita mungkin belum punya kuasa penuh akan hal itu, ya kita berusaha untuk taat sesudahnya kayak gitu. Dan ya udah, tidak mengambil kesempatan sekecil apapun untuk dalam takut itu menjadikan alasan buat kita tuh malah jadi ingkar. Jadi merasa sadar bahwa tugas yang kita kasih itu adalah sebuah upaya kecil kita untuk menggapai cita-cita tuh ya hal yang penting juga gitu. Jadi ya intinya sih lebih ke arah mindset juga sih, kalau ya apalagi tugas yang kita pelajarin itu loh. Itu sih paling. Wah, jadi ngelebar. Itu sih paling kalau aku mau gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Ando, Faiz ada lagi? Atau kita cukupkan aja atau gimana, bebas aku. Gimana, Dok? Benar. Jadi ya daripada males, mending kita prioritasin aja mending kita kerjain aja yang kita suka aja gitu ya Kang ya. Bisa. Yang bermanfaat, tapi yang lebih kita pengen kejar gitu. Bisa. Oke. Tidak membuat kita lalai terhadap yang diwajibkan gitu. Gitu deh. Ya, ini tuh aku dapat WA dari Mujau. Mujau teh kayaknya gak tau masuk atau enggak, tapi dia baru buka WA aja. Ya udah, nggak apa-apa ya. Masuk aja. Ada yang mau ngasih mungkin pendapatnya gitu tentang solusi untuk tadi ya, anti rebahan itu gitu. Jadi mungkin istilahnya kayak closing statement dari Pak Is, dari Pandu gitu di sini. Boleh, mau enggak? Enggak, Kang Pandu. Pak Is dulu. Kalian teh mentor kan ya kelas 10, mentor kelas berapa, kelas 7 ya? Gimana selama mentor kelas 7-nya? Aku lumayan ada itu, ada sedikit penyesuaian waktunya sih, susah sekarang. Gimana coba? Aku juga susah sih ngasih tahu mereka nya. Kayak pas udah aku suruh buat absen di web, tapi mereka tuh cuman sampai login doang gitu, nggak tahu lagi ngasih taunya harus gimana gitu. Tapi mereka tuh bilang udah kan absen di web, tapi aku buka sampai 2 hari itu absen di web ya, mentoringnya nggak ada yang masuk. Gak ada yang ngeklik mentoring Faiz gitu ya? Gak diklik gitu ya? Iya, nggak ada. Jadi mereka tuh cuma sampai login aja udah. Tapi Ya, menarik sih itu. Menarik sih. Poin penting. Sebenarnya kita udah usaha sih, kita udah dari pihak Akang Alumni udah mengadakan web itu udah bagus banget sih menurut aku kayak. Ya, cuman emang kembali lagi kita yang kita memanfaatkannya gimana gitu. Bisa itu atau enggak, bisa sesuai atau enggak. Soalnya kalau kelas 9 sendiri kemarin alhamdulillahnya udah ada sih yang masuk ke web, udah ngeklik gitu ya. Aku lihat di daftar pun ada gitu. Alhamdulillahnya wah ada 3 nanti, senang wah. Ini udah ada yang klik, ada yang udah itulah. Cuman ya gitu. Udah ngerti sistem. Iya, udah ngerti sistem, udah dalam tanda kutip hidang lah ya mereka tuh. Buat kalau kelas 7 gimana ya? Kelas 7 sih gitu, masih bocah. Masih bocah. Gimana kalau dari Pandu mungkin? Tadi Faiz apa Faiz? Apa itu? Ya mungkin nanti saya bicarakan lagi dengan admin ya, Kang Rama. Kang Rama. Mengatasi yang gimana? Soalnya memang gitu penyakitnya. Pandu juga udah buka mentoring waktu itu.
Tapi yang masuknya malah dari kelas 8 akhwat. Nyasar. Waduh, Dari iya kelas sih ya. 7-nya nggak ada yang masuk. Ya itulah lika-liku Ya liko. masih Ya, kali-kali kok. Lika-liku liko. bingung di komunikasi gitu kan, apalagi sekarang lagi masih. Bagus Is. Jadi contoh tema podcast lika-liku liko. Siapa teh awal tahu liko teh karena ada teman aku yang ngeposting tentang itu sih. Aku teh kan kepo nih, ada yang ngepost tentang lika-liku liko. Aku teh bingung, lika teh gak tahu lika dan liko teh emang bahasa Indonesia, tapi waktu aku baca teh liko teh yang kita kumpul teh namanya liko gitu. Jadi kayak aku teh, wah kok liko sih namanya? Kayak aku teh masih Iya, bingung kayak gini dulu. Dan ya ternyata ya Masya Allah lah ya. Ternyata banyak lika-likunya dan nah itu teh bisa jadi sebuah ke apa ya, ada kita agak ngerasa bingung, agak ngerasa capek di situ teh adalah hal yang capek yang baik dan bingung yang baik. Semoga saja. Apalagi coba dari Pandu ada lagi. Kayaknya Mujau gak jadi masuk deh. Belum ada tanda-tanda masuk sama sekarang. Ada apa Kang? Closing statement asik. Closing statement boleh lah. Tadi kan apa? Biar anti rebahan gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih rebahan mah kalau capek. Ya yang pertama dari saya mungkin ya sebenarnya lebih kepada tujuan hidup. Tujuan hidup, prioritas ya tujuan hidup kita ya tentunya sebagai Muslim ya yaitu beribadah kepada Allah gitu, untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian untuk prioritasnya itu atau tujuan hidupnya itu melalui apa? Misalnya tentu saja dari hal duniawi dulu gitu. Kan misalnya nanti kalau dari hal duniawi itu untuk pekerjaan gitu. Dan pekerjaannya itu atau mungkin usaha-usaha duniawinya itu nanti mungkin untuk membantu agamanya Allah juga. Mungkin bisa melalui apa gitu. Nanti tujuan hidupnya itu beribadah kepada Allah. Nah, itu melalui apa hal dunianya? Contohnya misalnya dengan pelajaran kah, dengan pelajaran akademika, dengan bidang olahraga atau bidang apalah media dan sebagainya. Ya, pokoknya prioritasmu itu apa di situ. Dan kemudian ya misalnya lagi gimana ya, pengen rebahan gitu. Ya anggar gitu, misalnya kita udah tahu prioritas kita nih, misalnya aku suka pelajaran fisika atau matematika, aku pengen apa sih? Misalnya biar nggak gabut, mending banyak-banyakin latihan soal kayak gitu. Atau misalnya aku lebih suka mengedit, pengen iseng-iseng bikin video yang apa gitu. Ya pokoknya biar nggak gabut. Atau udah tahu kayak gitu, udah tahu pengen kayak gitu, tetap males. Ya, menurut aku ya mungkin rinci aja gitu masalahnya. Kalau biasanya kan kalau males itu lagi punya masalah. Aku ya kalau untuk aku sih rinci aja gitu masalahnya apa, kamu lagi punya masalah apa sih sampai males kayak gini, sampai gak mau ngelakuin apa tujuan kamu dan prioritas kamu gitu. Terus ya udah tahu masalahnya ya perbaiki perbaiki atau paling enggak ya dengerin apa ya, kalau aku sih nyari-nyari motivasi gitu, nyari-nyari motivasi atau misalnya sambil keluar main sama teman, ngobrol sama orang tua atau sama teman gitu tentang ya masalah-masalah gitu, bukan tentang masalah sih, ngobrol apa aja gitu, siapa tahu dapat motivasi atau dapat ilham dari sana gitu. Dan siapa tahu kita bisa langsung dapat ilham buat nyelesain masalahnya. Jadi menurut aku males itu bisa didapat dari ya kalau kita udah tahu ya tujuan dan prioritas kita, bisa aja males itu terdapat dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah agar biar tidak males itu ya salah satunya dengan menyelesaikan dulu masalah menjadi penghambatnya itu apa gitu. Itu sih, ngerti kan? Wah, di konsep kayaknya ini Pandu. Ya, Di konsep dulu. ya gitulah. Jadi intinya tahu tujuan hidup kita, prioritasnya apa, mau prioritasin pelajaran kah, mau prioritasin apa, itu emang terserah kalian gitu. Cocoknya bagusnya di bidang apa, mampunya di bidang apa. Terus kalau udah tahu ya pasti menurut aku ya, kalau ada masalah, kalau lagi males ya pasti itu ada masalah, ada penghambatnya itu. Penghambatnya ada masalah, misalnya habis dimarahin ortu kah, habis ada masalah dengan teman. Nah, itu selesain dulu masalahnya itu biar jadi mood lagi, biar nggak bad mood lagi gitu. Kan males teh bad mood ya.
Tak bisa. Jadi itu adalah masalah gitu. Adalah karena punya masalah. Ya Masya Allah. Dari Faiz sekarang gimana? Untuk menghindari anti rebahan itu ya. Paling suaranya agak dikencengin, Is. Tes. Ya, udah. Kawan, Aman-aman. anti rebahan. Oke. Kalau dari aku lebih tahu ke porsinya aja sih. Rebahan itu bukan untuk jangan sampai rebahan itu memakan kalian gitu. Nah, jadi kita harus yang memanfaatkan si rebahannya itu gitu. Jangan sampai rebahan yang memanfaatkan kita, bahwa saking nikmatnya rebahan itu membawa kita ke alam yang wah bener-bener gak bisa dihindari lagi gitu. Pokoknya harus sadar ke porsinya, di mana saatnya kita rebahan, di mana saatnya kita tidak rebahan dulu. Ya lebih maksimalkan saja. Kalaupun itu harus dengan cara dipaksa atau terpaksa juga why not gitu. Karena kan bisa karena terbiasa. Kalau misalkan kita terbiasa untuk tidak selalu rebahan gitu, terbiasa selalu latihan soal, terbiasa makan porsi banyak gitu, pasti semuanya akan ada masanya untuk bisa gitu, bisa maksimalkan semua waktunya, bisa dapat hasil yang ini mantap gitu, hasil karena terbiasanya itu loh. Udah sih kalau dari aku gitu aja, sedikit aja. Oh. Ya, oke, mungkin itu ya bahasan kita hari ini. Tadi aku sempat ya dari Faiz baik apa bisa karena biasa apa? Iya, bisa karena terbiasa. Ya itu cukup deep juga sih tentang ternyata kebiasaan atau habit kita juga tergantung dari kebiasaan kita gitu. Semakin kita sering lakukan yang memaksakan diri melakukannya, karena ibaratnya ibadah atau ibaratnya suatu perbuatan yang baik, itu tuh emang perlu diawali dengan yang namanya suatu paksaan gitu. Dan dimana dengan paksaan-paksaan dan kehendak-kehendak yang kita lakukan itu tuh jadi artinya tuh nanti bakal jadi suatu kebiasaan yang kita mudah untuk ngelakuinnya. Itu mungkin yang bisa di share dari aku, dari Pandu, dari Faiz di pertemuan apa ya episode kedua kita di ngobrol santai atau ngopi es bareng. Ini aku masih gak tahu mau namain segmennya apa, tapi yang jelas ngopi es bareng tuh yang ngobrol perkara Islam bareng, apalah aku lupa bahasanya. Udah lama juga sih kita nggak buat episodenya. Ya semoga intinya sekali lagi ada manfaat buat teman-teman yang nonton episode ini. Teman-teman kalau misalkan mau nge-share boleh banget ke teman-teman yang lain. Like juga boleh banget untuk mendukung konten-konten kebaikan insya Allah. Dan juga untuk nge-share tadi udah ya, nge-share. Dan juga nge-subscribe mungkin untuk ngikutin konten-konten berikutnya. Doakan terus semoga channel ini bisa ke depannya lebih baik lagi dan menghadirkan konten-konten yang lebih solutif lagi kayak gitu. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam dalam penyampaiannya, dalam tutur katanya, dalam kekurangan menyampaikannya, banyak mungkin delay ini, delay itu, dan banyak teknis lainnya mungkin masih kurang. Kekurangannya tentu dari kita sendiri dan kelebihan dan kebaikan yang ada tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman udah nyimak sampai menit kesekian, ini gak tahu ke berapa. Yang jelas semoga ada manfaatnya, semoga berkah, semoga membantu teman-teman dalam anti rebahannya. Dan sekali lagi, nasihat yang kita sampaikan di sini itu teruntuk buat kita sendiri, kita pribadi, barulah kepada teman-teman semua yang menyimaknya. Sekian dari aku, mewakili dari Faiz dan juga Pandu. Mohon maaf ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Akhiri dengan doa, membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih. Kita lanjut ke episode berikutnya tentang OPS, Bang. Baik, teman-teman. Is mau ada access dulu, guys? Buat apa ya? Nggak ada yang thumbnailnya, aku mau foto biasa aja. Oke, sekian teman-teman. Ini aku stop ya recordnya. Bye, Assalamualaikum.